saja. Ku sanjung Kau di tempat ini. Tuhan, pagi siang hari ini kami datang di hadapan-Mu. Sebab Engkau iman besar aku. Pagi siang hari ini kami datang di hadapan-Mu. Sanjung Kau lebih dari nyawa. Kami mau sembah Engkau pagi siang hari ini, Bapa. Adik-adik shalom semuanya. Perkenalkan, kakak dari Jakarta. Kakak ini lahir dari keluarga hamba Tuhan. Kakak minta semua tetap di depan, kalian semua tetap di tempat kalian masing-masing. Bapak kakak almarhum, seorang hamba Tuhan. Mama seorang penginjil, bangun sekolah buat orang-orang miskin. Kakek, semua om, tante, semua hamba Tuhan. Kakak dua bersaudara, kakak punya seorang saudara yang lebih besar dari kakak. Beda jarak umur kami cuma sekitar 7 bulan, setelah itu mama saya mengandung lagi, tambah 9 bulan. Selama di kandungan, mama saya berpikir saya ini anak perempuan. Mama saya memanggil saya dengan sebutan Jessica sejak saya di kandungan. Jessica, kakak saya laki-laki. Sampai 10 bulan, saya nggak lahir. Harusnya berapa bulan seorang ibu mengandung? 9, saya 10 bulan. Saya sudah buang air kecil, buang air besar di perut mama saya sendiri. Air ketuban mama saya hijau, hitam. Dan singkat cerita mama saya dapat mimpi kalau anaknya laki-laki. Makanya begitu lahir nama saya Joshua, adik-adik. Saya lahir jadi seorang yang sakit penyakit, penuh dengan penyakit. Saya kena penyakit enzim, penyakit TBC, penyakit paru-paru. Dan saya menjadi seorang yang pemarah. Saya suka berantem, kemana-mana saya bawa gunting. Setiap kali saya marah, saya jambak rambut kakak saya. Ada orang mau potong pohon, saya ketapel adik-adik semua. Dan singkat cerita di acara seperti ini, di lapangan, hari itu lapangan futsal. Saya nggak pernah mau ibadah meskipun mama saya seorang hamba Tuhan. Mama saya khotbah, saya main bola di luar. Saya tendangin tembok gereja. Saya berkata saya nggak mau ketemu Tuhan. Saya pernah lihat papa saya selingkuh. Saya pernah lihat mama saya berantem. Saya pernah tancap pisau di atas meja. Saya berkata saya nggak mau kenal Tuhan. Meskipun saya seorang hamba Tuhan. Semua guru-guru saya berkata saya anak paling nakal di sekolah. Semua guru-guru berkata saya ini setan di sekolah. Mama saya yang punya sekolah, rambut saya gondrong adik-adik. Kakak saya baik, kakak saya punya piala banyak, kakak saya punya prestasi banyak. Saya nggak pernah juara kelas. Saya anak paling nakal di sekolah. Saya nggak pernah mau ke gereja, saya nggak pernah mau datang ibadah. Sampai akhirnya saya duduk di lapangan. Hari itu saya dijebak sama tante saya dikunciin dari luar aula. Saya dibilang saya mau dikasih uang, saya masuk ke ruangan. Setelah itu saya dikunciin, ternyata itu ibadah. Dan di tengah-tengah ibadah seperti ini, itulah pertama kalinya saya ketemu Tuhan. Kakak cuma lihat terang, Tuhan cuma ngomong, saya cuma dengar Tuhan bilang, Joshua maukah kamu jadi muridku? Saya bilang gak mau Tuhan. Saya gak mau jadi muridmu Tuhan. Tapi Tuhan cuma bilang, Joshua maukah kamu jadi muridku? Saya nggak bisa pungkirin itu Tuhan. Saya cuma nangis. Saya ngeliat saya kabur dari kelas, saya bakar meja, saya bakar AC, saya bakar teman saya. Dan tiba-tiba saya cuma nangis. Saya nggak inget lagunya, saya nggak inget khotbahnya. Saya cuma nangis. Saya nggak tahu hamba Tuhan di depan ngomong apa. Saya cuma pegang handphone, saya cuma SMS-an, tapi tiba-tiba saya nangis. Sejak hari itu saya pelayanan nari. Teman-teman saya ninggalin, saya bilang saya waria, ngomong saya banci, semua saya diomong. Hari ini adik-adik kayak saya, kakak umur 28 tahun. Hari ini kakak seorang dokter, kakak keliling ke Indonesia, kakak keliling dunia. Kakak baru pulang dari Afrika, kakak baru pulang dari Brazil. Bulan depan kakak ke Taiwan, nyampain pesan Tuhan. Tahun depan kakak mau ke Israel. Dan tiba-tiba Tuhan mengubah hidup saya dengan sangat. Dan hari ini saya mau ngomong buat semua teman-teman yang ada di tenda, yang ada di belakang, semua yang di tribun. Kalau engkau mau berjumpa dengan Tuhan pagi siang hari ini, semua adik-adik yang di tengah, kita panas-panasan sama-sama. Tapi Tuhan mau menjumpai tempat ini sama-sama. Kakak cuma minta semua pejamkan matamu.
Seperti tanah di tempat ini, mari kita sama-sama nyanyikan bagaikan tanah kering. Semua pejamkan matamu adik-adik. Kakak gak peduli kalian ngerokok, kalian pernah jatuh dalam perzinahan. Kalian cuma perlu ketemu Tuhan pagi siang hari. Seperti hirup sungai. Boleh saya undang semua yang di tribun, semua sekali lagi berdiri, semua yang di tenda-tenda. Mari pejamkan matamu di hadapan Tuhan. Sekali lagi katakan seperti sembah Tuhan, mari sembah Tuhan. Jangan pedulikan kiri kananmu adik-adik. Kau yang mau angkat tangan, kau boleh angkat tangan. Kau yang mau berlutut, boleh berlutut. Ini antara kau dengan Tuhan. Ini antara kau dengan Tuhan adik-adik. Ini antara kau dengan Tuhan. Teman-temanmu tidak akan menyelamatkan engkau. Orang-orang pergaulanmu tidak akan menyelamatkan engkau. Tuhan berkata di tempat ini ada engkau yang pernah main kuasa gelap, tapi Tuhan mau bebaskan siang hari ini. Kalau kau tahu kau pernah main kuasa gelap, taruh tanganmu di hatimu adik-adik. Kalau kau pernah main kuasa gelap, engkau pernah main jelangkung, engkau pernah baca tarot, engkau pernah main kedukun, taruh tanganmu di hatimu adik-adik. Tuhan mau buat pelepasan bagi siang hari ini. Mari sekali lagi katakan, engkaulah kekuatan. Mari doa. Adik-adik tetap pejamkan matamu adik. Siapa engkau di sini yang punya masalah dengan orang tuamu? Kau pernah melihat orang tuamu berzina? Kau pernah melihat orang tuamu gampar mamamu? Boleh angkat tangan? Hari ini saya mau tantang buat kau yang mau memutuskan mengampuni adik-adik. Saya hidup dengan kemarahan. Saya tahu rasanya marah dengan papa saya yang penatua gereja. Saya tahu rasanya marah dengan hamba Tuhan. Saya tahu rasanya penuh dengan marah, penuh dengan dendam. Adik-adik kau yang punya father issue, kau yang punya masalah dengan ayahmu terutama. Engkau yang berkata, aku gak bisa kak panggil Tuhan sebagai Bapa. Boleh angkat tanganmu adik-adik. Dan kalau kau mau memutuskan mengampuni, kakak minta kau ambil satu langkah ke depan. 1, 2, 3, ambil satu langkah ke depan. Satu langkah ke depan. Boleh saya minta penari, boleh bagi berdiri atau geser. Adik-adik kalau kau tahu engkau punya masalah dengan ayahmu, ibumu, engkau yang pernah melihat orang tuamu berzina, boleh saya minta kau ambil satu langkah ke depan lagi. Ambil satu langkah ke depan lagi. Engkau yang kecewa berat dengan orang tuamu. Kalau kau di tribun, engkau di tenda, boleh saya minta kau keluar. Dan kau yang mau memutuskan mengampuni, boleh saya undang maju ke depan. Boleh saya undang untuk engkau maju ke depan. Engkau berkata, kak, saya tahu sakitnya kak, tapi siang hari ini aku mau memutuskan mengampuni kak. Saya minta kalian ambil satu langkah ke depan. Maju terus. Maju terus. Mari Tuhan, sokora marasikidere. Semua yang di tribun, semua yang di tenda. Kalau kau pernah dilecehkan, Tuhan berkata ada kau pernah dilecehkan oleh ommu sendiri. Panggil nama yang paling mulia itu Yesus.
Mari doa, mari pecahkan tangan. Mari sekali lagi Yesus, Yesus, Yesus. Kalau ada kau yang melampaui kuasa gelap, ada kau yang berada di persimpangan dan kau mau bebas, taruh tanganmu di hatimu adik-adik. Kau yang melampaui kuasa gelap, di dalam nama Tuhan Yesus terjadi kelepasan jaya. Saya hitung sampai 3. 1, semua keterikatan, semua dosa. 2, di dalam nama Tuhan Yesus. 3, lepas. Terjadi kelepasan. Mari sekali lagi angkat kedua tanganmu ke surga. Mari angkat kedua tanganmu ke surga. Mari masuk namanya. Mari minta Tuhan. Mari lepaskan pengampunan. Mari lepaskan pengampunan. Mari Tuhan. Mari panggil Bapa. Mari panggil dia Bapa. Ya Abah, Kau yang tahu kau punya masalah dengan ayahmu hari-hari ini. ini aku Pilih untuk lepaskan pengampunan. layakkan Kalau di sini ada hamba-hamba Tuhan, peluk mereka, peluk mereka. Kalau di sini ada hamba-hamba Tuhan, peluk mereka, peluk. Jangan takut, peluk. Alirkan kasih Tuhan. Aku anakmu, pakailah sesuai Engkau yang pernah dilecehkan oleh orang tuamu, baik melalui kata-kata atau fisik, Ya Abah, dan kau serius mau melepaskan pengampunan hari ini. ini aku Mari sekali lagi kakak undang, angkat tanganmu, biarkan Tuhan yang layakkan Jangan tunggu manusia, tapi Tuhan hadir di tempat ini. Ya Abba, Bapa. Ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Abba, Bapa. Ya, ya Abah, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh Ini siap kami, Tuhan. Ya Abah, Bapa, roh dan jauh anakmu. Mari sekali lagi katakan ya Abba. Mari panggil namanya. Ya Abba. Layani. Mari terus.
kepada Tuhan. Dimanapun kau berada hari ini, kau yang tahu kau hidup gak kudus, kau hidup gak benar. Kak, nanti saya diketawain teman saya, Kak, kalau kau serius mau bertobat. Saya mau undang kita berlutut sama-sama di tempat ini. Kau yang tahu kau hidup gak benar, kau hidup gak kudus, tapi hari ini kau berkata, Kak, aku mau sekali lagi beri hidupku kepada Tuhan. Ku jawab ya. Kau yang serius, kau yang di kursi-kursi, kau yang di tribun, dan di belakang, kau berkata, Tuhan, mari berlutut. Gak usah hiraukan kiri, gak usah hiraukan kanan. Dan saya minta konselor terus doakan. Saya minta semua konselor terus doakan. Sebisa engkau, tumpangi tangan, tumpangi tangan. Para hamba-hamba Tuhan, kalau dari tempat ini, tumpangi tangan, tumpangi tangan. Semua yang di kursi-kursi, kalau kau sekali lagi mau berikan hidupmu kepada Tuhan, mari berlutut. Mari sekali lagi katakan, ku jawab ya. Beri dirimu, ku jawab ya. Pulang dari tempat ini, temui pendetamu dan berkata, Pak, muridkan aku, Pak. Muridkan aku, Pak. Doakan aku, Pak. Masuk ke gereja, cari komunitas, sinode apapun, masuk ke gereja, minta didoakan, minta dipimpin, minta dibaptis. Pulang dari tempat ini, cari gerejamu masing-masing, temui gembalamu masing-masing dan katakan, Pak, doakan aku, Pak, pimpin aku kepada Yesus. Kalau di sini ada adik-adik yang kau belum pernah menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mari sekali lagi angkat tanganmu adik-adik dan ikuti doa kakak Tuhan Yesus. Ikuti doa kakak Tuhan Yesus. Ikuti doa kakak Tuhan. Tuhan Yesus, mulai hari ini sampai selamanya, aku milikmu. Aku punyamu. Aku berikan hidupku. Aku berikan masa mudaku untukmu, Yesus. Ku jawab ya, ya. Mari adik-adik kau yang tahu Tuhan sedang memanggil kau. Kalau hari itu saya kakak, kalau hari itu kakak dipanggil Yesus, Yesus yang sama dari tempat ini, nak. Yesus yang mengubah kakak dari anak paling brengsek di sekolah, katanya. Hari ini kakak pelayanan dari pulau ke pulau. Dengar, dan dengar dia panggil nama saya. Dia sedang manggil namamu satu demi satu. Dia sedang manggil, hai Petrus, hai Rebecca, hai Tasya. Dengar dia panggil Rotendao. Juga dia panggil nama. Mari terus doa. Dengar. Dia panggil nama saya. Dengar. Namamu pribadi demi pribadi. Pertanyaan yang sama, nak. Maukah engkau jadi muridku? Maukah engkau hidupmu diubahkan? Dia panggil Indonesia. Juga dia panggil. Dan mari sama-sama responi panggilan Tuhan. Sama-sama katakan, mari sekali lagi teriakan, ku jawab mari Tuhan,
beri dirimu kepada Yesus. Mari Tuhan, ku jawab ya. Tuhan, ini karyamu Yesus. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya. Mari ucapkan syukur adik-adik. Bapak terima kasih. Mari ucapkan syukur. Mari ucapkan syukur. Mari ucapkan syukur sama-sama. Bapak terima kasih. Bapak terima semua kuasa yang bukan dari Tuhan menyingkir dalam nama Yesus. Sekali lagi katakan di dalam surga ku terima kasih. Dan semua yang diberkati boleh beri tepuk tangan yang paling luar biasa buat Tuhan. Mari beri tepuk tangan yang lebih ajaib buat Yesus. Terima kasih Tuhan. Tuhan di dalam nama Yesus, sekali lagi beracaralah di tengah-tengah kami Tuhan. Ini acaramu Tuhan. Ini acaramu Tuhan. Di dalam nama Yesus, sungguh kami berdoa dan kami mengucap syukur. Yang siap menerima firman Tuhan sama-sama katakan. Sama-sama katakan. Sekali lagi boleh saya minta beri tepuk tangan yang paling luar biasa buat Shalom. Saudara, kalau saudara mau kembali ke tribun boleh, tapi saya akan menemani saudara tempat ini. Saudara boleh duduk, saudara boleh tetap bangkit berdiri. Saya akan menyampaikan pesan Tuhan, saya akan menyampaikan firman Tuhan. Dan setelah itu kita akan lanjutkan acara. Saudara, kita ini semua dipanggil Tuhan pada pagi hari ini. Sama-sama katakan amin. Teman-teman yang mau tetap ada di lapangan gak apa-apa, saya akan tetap ada di tribun, saya akan tetap ada di bawah. Kita semua dipanggil Tuhan bukan sekedar menjadi penerima, tetapi engkau dipanggil Tuhan untuk bertumbuh, berkembang, berbuah, dan engkau menjadi pembawa-pembawa lawatan selanjutnya. Saya nggak mau lagi saudara berkata, oh ya, yang bawa berkat, yang bawa lawatan cuman bisa orang Jakarta. Saya mau katakan, saudara juga bisa dipakai Tuhan. Sama-sama katakan amin. Bukan cuma orang kota, bukan cuma orang luar negeri yang bisa. Engkau juga bisa dipakai Tuhan. Tapi menjadi masalah, seberapa engkau mau untuk dipakai Tuhan pada pagi siang hari ini adik-adik. Maka mau sharing dengan sangat cepat. Kita sebagai generasi, kita punya musuh di akhir zaman. Musuh kita nggak pernah gereja, musuh kita nggak pernah hamba Tuhan lain, musuh kita nggak pernah daging, musuh kita nggak pernah darah. Di Alkitab ditulis kita punya musuh yang di roh.
aja untuk kita buka sama-sama di Alkitab. 2 Tawarik 13 ayat yang ke-7. Adik-adik yang di lapangan masih kuat? Masih kuat? Panas gak? Saya gulung dikit supaya hitamnya merata. Di Alkitab ditulis seperti ini adik-adik. Boleh PowerPoint-nya? Gak apa-apa, mereka yang sedang dikonselingin, mereka yang sedang didoakan, gak apa-apa, adik-adik tetap fokus. Boleh PowerPoint-nya? Di Alkitab ditulis seperti ini. Dan petualang-petualang, orang-orang Dursila berhimpun padanya. Dan mereka terlalu kuat bagi Rehabiam yang masih muda dan belum teguh hati. Saudara, generasi ini punya musuh. Angkatan ini punya musuh. Di Alkitab ditulis, dan mereka terlalu kuat bagi Rehabiam yang masih muda. Ada musuh yang terlalu kuat bagi generasi muda. Mereka itu siapa? Para petualang, orang-orang Dursila. Dalam bahasa aslinya, dalam bahasa Ibrani, mereka ini disebut dengan orang-orang unprincipled, atau orang-orang yang gak punya prinsip. Adik-adik semua bisa fokus ke depan, lihat saya. Gak apa-apa adik-adik di tribun, di lapangan, duduk, saya gak apa-apa. Yang penting saudara hormati Tuhan di tempat ini. Di Alkitab ditulis, apa yang terlalu kuat bagi orang muda? Ada sesuatu roh yang membuat orang muda gak punya prinsip dalam hidup mereka. Saya koordinator sekolah, murid saya ada 3.500. Kami punya cabang di beberapa pulau, tapi salah satu yang paling besar ada di Bekasi, 3.500 orang. Dan kemarin saya baru nanganin sebuah kasus. Ada 4 anak, 2 yang pelaku, tapi 4 anak. Anak SMP kelas 1. Anak baik, maaf, mukanya sangat polos, mukanya sangat lugu, mukanya nggak pernah nakal sebelum. Tiba-tiba dia masuk ke gudang sekolah, dia mencuri, dia ambil piloks, dia ambil spidol, dan dia coret-coret tembok sekolah kami. Sepanjang tembok dia coret-coret. Saya datangi dan saya tangani, kamu kenapa? Emang kamu pernah buat seperti ini? Nggak pernah kok. Emang kamu nakal begini? Emang orang ini nggak pernah. Saya tanya orang tuanya, saya tanya guru-guru, emang anak ini nakal? Enggak kok. Terus kamu kenapa tiba-tiba begini? Saya disuruh kok sama temanku. Saya ditantangin sama temanku. Kalian tahu itu apa? Nggak punya prinsip dalam hidup mereka. Saat tiba-tiba ada teman ngajarin rokok, kalian nggak punya prinsip dalam hidup. Waktu tiba-tiba ada orang-orang menawarkan drugs, narkoba, nggak punya prinsip. Ya udahlah, kalau teman-teman ikutan supaya saya gaul, saya ikutan. Kakak pernah ada di posisi itu, adik-adik. Kakak pernah tahu yang namanya mau kebaktian. Kakak pergi ke warnet, dulu zamannya warnet, warung internet. Kakak main game, main bola. Sampai tiba-tiba kakak ngerti yang namanya Tuhan Yesus. Dan itu menjadi prinsip dalam hidup kakak. Adik-adik yang pertama punya prinsip dalam hidup kakak. Orang dunia sebut itu dengan integritas. Integritas artinya apa? Ya, di depan manusia, di belakang manusia tetap ya. Kau jaga kekudusan di tempat ini. Engkau pulang, kau jaga kekudusan. Engkau nggak minum, engkau nggak mabok, engkau nggak ngerokok di sini. Pulang, engkau juga nggak minum, nggak mabok, nggak ngerokok. Itu yang namanya prinsip. Yang kedua, di Alkitab ditulis, ada sebuah empty atau kosong. Waktu tadi kita doa sama-sama, seberapa banyak adik-adik tahu hidupmu, hatimu kosong. Makanya kamu cari pacar, makanya kamu cari game. Untuk apa sih sebenarnya ngisi yang di sini loh? Orang dunia sebut itu namanya ada sebuah lubang di hati kalian, dan itu coba diisi oleh apa? Uang, kedudukan, nama baik, tahta. Istri 1, suami 1 nggak cukup, suami 2, 3 mungkin. Istri 3, 4, sampai Salomo punya istri 700. Dan dia tetap menulis di Alkitab, segala sesuatu adalah kesia-siaan. Itu apa? Kekosongan di sini. Dan kakak mau cerita, itu cuman bisa diisi oleh Tuhan Yesus. Cuma Yesus nak yang bisa isi kekosonganmu. Cuman Yesus yang bisa mengisi kekosonganmu.
Setiap sore kau berkata, "Kak, aku butuh pacar. Kak, aku butuh teman." No, kamu butuh Yesus. Kamu butuh Yesus dalam hidupmu. Dan semua kekosonganmu akan diisi oleh Yesus. Dan yang ketiga, yang terakhir, yang paling mengerikan, ada namanya Belial. Mari kita buka sebentar. 2 Korintus 6 ayat yang ke-15. 2 Korintus 6 ayat yang ke-15. Di Alkitab ditulis Kristus menyamakan dirinya dengan dua. Satu Mamon, satu Belial. Siapakah Belial? Ini terjemahan Alkitab kita semua ya. Di Alkitab ditulis seperti ini. Persamaan apakah yang terdapat antara Kristus dan siapa itu Belial? Ternyata ada sebuah tradisi Yahudi, tradisi perjanjian lama di Taurat. Belial ini adalah roh yang paling terakhir turun dari surga. Kan kalian tahu ya, malaikat jatuh itu kan keluar dari surga. Menurut cerita, dia ini orang malaikat terakhir. Dia adalah malaikat pemberontak. Dan arti kata Belial sendiri mengerikan, yaitu apa? Nggak ada kuk dalam hidupmu. Yesus berkata, "Pikulah kuk yang daripada Tuhan." Kuk itu apa sih? Kuk itu seperti kayu supaya kamu jalannya tetap lurus. Tapi Belial, ini adalah kesia-siaan, kekosongan. Kalau adik-adik tahu, setiap kali kalian mau kebaktian, tapi tiba-tiba kayaknya main game jauh lebih seru daripada kebaktian, itu apa? Ya roh ini. Setiap kali kalian mau jaga kekudusan, tiba-tiba rasanya enggak lah kak, aku pengen pacaran. Itu roh. Itu yang di Alkitab ditulis. Dan itu terlalu kuat bagi anak-anak. Mereka yang gak punya prinsip, mereka yang kosong, dan mereka yang mencintai yang sia-sia. Kakak mau tanya, mabok itu sia-sia gak sih? Hamil di luar nikah sia-sia gak? Narkoba sia-sia gak? Kalian marah, dendam, gak bisa mengampuni orang tua kalian, sia-sia atau enggak? Itu yang terus ditawarkan iblis. Itu yang terlihat lebih enak. Itu yang terlihat lebih meyakinkan. Maka mau tutup dengan sebuah kesaksian adik-adik semua di tempat ini. Dulu kakak gak pernah berpikir kakak akan pergi pelayanan seperti ini. Sampai kalian gede, kalian masih ngerasain yang sama. Siapa yang mau? Siapa yang gak mau selesai? Setuju ya? Yuk kakak mau undang kita bangkit berdiri sekali lagi semua adik-adik. Semua yang di tribun, semua yang di tenda, boleh saya undang dengan hormat. Mari bangkit berdiri sama-sama. Sebelum kakak selesai, sebentar kakak harus ngejar kapal. Kakak harus pulang ke Jakarta adik-adik. Tapi kakak berdoa, Tuhannya kakak, Tuhannya kalian gak akan ninggalin kalian. Roh Kudus gak akan ninggalin kalian naik kapal, enggak. Itu kakak yang ninggalin kalian habis itu. Tapi Tuhan gak akan ninggalin kalian. Makanya di Alkitab ditulis Tuhan berkata, "Dan aku mengirimkan Roh Kudusku." Itu yang saya mau doakan pada siang hari. Boleh saya minta semua yang di tenda, semua yang di tribun, boleh bangkit berdiri sebentar. Mari bangkit berdiri adik-adik, boleh saya undang bangkit berdiri. Semua yang di depan, mari bangkit berdiri. Mari pejamkan matamu. Bagaikan tanah kering. Mari pejamkan matamu adik-adik. Bagaikan tanah kering. Mari pejamkan matamu adik-adik. Gak apa-apa yang di tribun, yang di tenda, gak apa-apa. Tutup matamu aja. Tangan Tuhan gak kurang panjang sampai ke tribun ujung. No. Ya Tuhan, ada Tuhan nak, punya prinsip dalam hidup kalian. Jangan biarkan kekosongan mengalahkan kalian. Jangan biarkan iblis mengalahkan kalian. Mari pejamkan matamu sama-sama.
yang memulihkan jiwa aku, hapuskan air mataku. Mari yang mau nikmati Tuhan seumur hidup kalian, angkat tanganmu sekali lagi, katakan Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah. mari biarkan Tuhan menjamah sekali lagi, adik. Mari pejamkan mata, mari doa. Mari sembah Tuhan. Mengalir Tuhan. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, Biar sungguh Kau yang meteraikan Tuhan. mengalirlah di roh tenda. Kalau ada adik-adik yang mau ke lapangan masih boleh. Tapi kalau mau di tenda juga nggak apa-apa. Mari sekali lagi angkat kedua tanganmu ke surga. Kuasa Roh Kudus, Mari minta Roh Kudus. mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh. Mari lebih kuat lagi, sama-sama katakan. Mari tenggelamkan kami dalam hadirat-Mu Tuhan. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, Mari mengalir, penuhi. Ya, air itu mulai mengalir. Roh Kudus mulai mengalir. Roh Kudus mulai mengalir. Roh Kudus penuhi. Mari Roh Kudus. kuasa Roh Mari Roh Kudus. di roh tenda, Mari sama-sama ikuti kakak Tuhan Yesus. Mari sama-sama katakan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus masuk dalam hidupku. Penuhi aku. Kuasai aku. Tutup setiap lubang dalam hatiku. Jadilah raja dalam hidupku. Jadilah Tuhan dalam hidupku. Jadilah kekasih dalam hidupku. Jadilah segalanya dalam hidupku. Aku milik-Mu. Meteraikan aku. Mari sembah Tuhan. Mengalir. Mari sekali lagi katakan. Mari mengalir Tuhan. mengalir. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mengalirlah di tempat ini. Mengalirlah. Terima kasih Tuhan. Dan yang dicintai Tuhan, sama-sama katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang luar biasa. Lebih keras lagi keluar. Terima kasih Tuhan. Yang di tribun lagi keras. Semua boleh kasih tos kiri kanannya bilang, engkau luar biasa. Tuhan mencintaimu, Tuhan memberkatimu.
Jangan ngerokok ya ntar ya. Bertobat. Ayo tos ngomong. Peluk sahabat ya, sembuh sama-sama ya. Yang lagi rebah di kiri kanan sembuh dalam nama Yesus. Kita masuk ke acara berikutnya. Saudara kalau mau ke tribun boleh, mau di sini boleh. Kita dikit lagi selesai. Kakak juga mau. Saya panggil SMA Rodet. Kami menemukan sebuah HP mereknya Samsung dengan casing hitam. Bisa mengambilnya di kami. Ada juga kami temukan dua buah kunci Honda, 3 kunci yang tergantung. Dan yang satunya juga satu kunci dengan ciri-ciri gantungan berwarna abu-abu. Kami mohon untuk dapat langsung menginfokan kepada konsumsi. Ketua konsumsi bertempat di tribun dekat depan dari SMP 3. Selanjutnya lagi kami menemukan lagi sebuah HP Vivo. Ada panggilan masuk dari Ibu Mince. Yang merasa Ibu Mince yang sedang menelpon HP ini bisa langsung menuju ke sumber suara di samping panggung. Oke, baik, sudah ditemukan. Baik, selanjutnya kami mohon lagi perhatiannya telahnya di tribun di depan dari SMP Negeri 3 Pohon Besar ini ada ada yang menunjukkan bahwa tenda konsumsi di situ Bapak. Sekali lagi kami informasikan jika teman-teman atau Bapak Ibu guru pendamping yang merasa kehilangan kunci motor dengan ciri-ciri kunci motor abu-abu, tali abu-abu, dan juga yang merasa kehilangan sebuah handphone dengan kembali pulang.